Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami kita di segmen Market Buzz. Sebelum kita memulai perbincangan seputar market pada kesempatan kali ini pemirsa, kami hadirkan beberapa agenda ekonomi berikut ini. Di antaranya keputusan suku bunga Bank Indonesia atau rapat Dewan Gubernur mengenai BI 7 Days Reverse Repo Rate akan diumumkan pada siang nanti pemirsa ya, waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Korea Selatan indeks harga produsen, dan dari Hong Kong IHK Hong Kong, dan dari Amerika Serikat pemirsa ada klaim pengangguran awal Amerika Serikat. Beberapa data agenda emiten ada DGNS, rapat umum pemegang saham, demikian juga dengan ASBI, CFIN, kemudian ada Lucy juga akan RUPS, Nelly pembayaran dividen tunai interim, TB, pembayaran dividen interim kita lihat untuk agenda ya pemirsa ya, dan RDTX kum dividen tunai interim, ASDF pembayaran kupon, ya itu dia adalah beberapa agenda emiten pemirsa ya. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan berbincang mengenai bagaimana sih arah investasi kemudian juga market di tahun 2024 mendatang. Dan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve, The Fed ini diyakini akan mulai memangkas suku bunga acuan pada tahun 2024. Dan proyeksi paling cepat adalah mulai bulan Maret. Dan merespon sinyal tersebut pasar saham kembali rally termasuk diantaranya saham blue chips atau saham-saham besar perbankan. Nah kira-kira pemirsa bagaimana persiapan perbankan besar menyambut sentimen tersebut dan lebih jauh berbagai peluang maupun juga tantangan di tahun 2024. Sebelumnya kita simak informasi berikut ini. Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve atau The Fed diyakini akan mulai memangkas suku bunga acuan pada tahun 2024. Hal ini terindikasi dari pernyataan Jerome Powell pada pertemuan Desember ini yang mengindikasikan penurunan suku bunga sebanyak 75 basis poin pada 2024 mendatang. Sehingga suku bunga acuan paman SAM pada akhir tahun depan mungkin bergerak di kisaran 4,75%. It is likely to be appropriate to raise interest rates further, neither do they want to take the possibility off the table. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4.6% at the end of 2024, 3.6% at the end of 2025, and 2.9% at the end of 2026. Still above the median longer-term rate. Tak pelak kabar positif ini direspon baik pelaku pasar yang sudah lama menantikan kepastian penurunan suku bunga. Terlihat dari bursa global khususnya Amerika Serikat yang rally bahkan menandai rangkaian kenaikan mingguan terpanjang sejak 2017. Indeks utama Dow Jones bahkan ditutup di rekor tertinggi sepanjang masa. Tak ketinggalan, bursa domestik IHSG kembali menguat di atas 7.200-an dekati level tertinggi tahun ini. Penguatan tentunya ditopang saham sensitif suku bunga khususnya perbankan Big Caps yang melesat mendekati level tertinggi sepanjang masa. Salah satunya adalah Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA yang menguji posisi 5.700. Adapun level tertingginya sepanjang masa adalah 5.750. Dengan mulai adanya tren penurunan suku bunga acuan, maka potensi peningkatan permintaan kredit ke perbankan untuk ekspansi usaha juga diproyeksi meningkat, yang kemudian juga bermuara pada potensi positif pertumbuhan kinerja perbankan dan tentunya ekonomi Indonesia. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana strategi dan proyeksi perbankan besar di awal tahun 2024, simak Market Buzz spesial bersama BCA berikut ini. Ya pemirsa, di Market Buzz kali ini kita akan mengupas kondisi market dan investasi menjelang tahun 2024 dan sudah hadir di studio IDX Channel pada pagi hari ini ada Mas Richie Norbert Tandias yang merupakan Vice President Wealth Management dari BCA. Apa kabar Mas Richie? Kabar baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Richie. Ya, kita kan tahu bahwa akhirnya The Fed menyatakan akan mulai menurunkan suku bunga nih di tahun 2024 dan pasar kemudian mengalami relief rally. Apakah rally ini akan terus berlanjut kira-kira di tahun 2024 mendatang? Karena kan juga itu baru sinyal, belum kayak memberikan keputusan pasti. Ya. Memang sangat menarik ya. Pasar tahun ini benar-benar tiap hari menunggu apa yang The Fed akan katakan. Problemnya adalah The Fed sering banget berubah. Sebentar ngomong inflasi, sebentar ngomong data ketenaga kerjaan, sebentar ngomong financial condition, sebentar bilang inflasi masih jauh, sebentar bilang inflasi udah cukup. Iya benar. Jadi marketnya tuh betul-betul zigzag banget. Nah sekarang relief rally yang terjadi sekarang itu sangat wajar. Karena The Fed akhirnya mengatakan kami kemungkinan tidak akan naikin suku bunga lagi.
Dan tahun depan akan bisa cut 3 kali berdasarkan dot plot. Market sebelum ada FOMC meeting itu, hampir semua orang mengatakan the Fed nggak akan kasih clue apa-apa. Tapi pas dot plot itu di-revise, market langsung berpikir, wah ini adalah sebuah konfirmasi bahwa the Fed akan cut. Akhirnya ini yang kita tunggu-tunggu. Pertanyaannya sekarang, ini masih bisa lanjut nggak ke depannya? Menurut saya kita harus lihat dulu. Kenapa? Karena the Fed bilang akan cut 3 kali. Betul. Tapi pasar udah expect 6 kali. Nah artinya apa kalau the Fed cut 3 kali? Apakah market happy? Mungkin tidak. Maksudnya mengisyaratkan 3 kali tapi market sudah 6 kali itu seperti apa Mas Rici? Nah jadi the Fed mengatakan tahun depan mungkin cut 3 kali 0,25, berarti dari 5,5 jadi 4,75. Tapi market melihatnya itu 6 kali 0,25, jadi harusnya turunnya udah ke ya mungkin 4%. Perbedaannya lumayan jauh nih Mbak. Nah ekspektasi pasar tuh sangat penting karena kalau ekspektasi di sini, delivery di sini, marketnya nggak happy. Oke. Walaupun cut suku bunga, tapi market merasa ini kurang. Baik. Jadi belum tentu market bisa bagus seperti yang kita lihat mungkin di minggu lalu. Berarti ada ketidakpastian lagi gitu ya? Masih ada menurut saya. Oke, nah dengan kita tahu kan beberapa waktu yang lalu juga banyak sekali informasi soal resesi-resesi yang banyak dikhawatirkan investor benar akan terjadi kalau dilihat dari ujung tahun 2023 ini benar akan terjadi nggak ya di 2024? Nah, resesi memang kita udah digaung-gaungkan dari akhir tahun lalu gitu ya. Tapi memang tahun ini kelihatannya baru lebih jelas. Karena kalau kita lihat dari berbagai aspek, paling gampang minyak dunia. Kita lagi di tengah perang, resiko geopolitik tinggi, tapi harga minyak nggak naik. Harusnya kan signifikan. naik Harusnya signifikan naik ya, banget, betul. Kemudian kita lihat OPEC Plus, cut supply dengan sangat-sangat besar. Tapi minyaknya nggak naik. Itu menandakan demand sebenarnya udah mulai berkurang. China slowing down, Europe itu udah recession dari negara besar. US sekarang satu-satunya yang masih kuat. Tetapi pertanyaannya tahun depan masih bisa bertahan atau enggak? Mungkin enggak. Karena di bulan Oktober ini banyak sekali yang terjadi. Orang yang tadinya student loan debt yang dipostpone itu Oktober harus mulai bayar. Credit card, penggunaan credit card itu all time high. Bunga credit card naik tinggi sekali. Saving rate itu rendah sekali. Bahkan udah lebih rendah tingkat tabungan Amerika itu dibanding pandemi, sebelum pandemi. Jadi ini kita tinggal tunggu waktu aja bahwa ekonomi ini akan semakin melemah karena memang source of finance-nya nggak ada. Pemerintah yang lagi perlu uang, perusahaan perlu uang, rakyat juga uangnya tipis. Tapi sekarang memang sampai sekarang masih bagus. Tapi kalau kita gabungkan semua data yang ada, ditambah dengan memang tadi ya harga minyak udah turun gitu, menandakan dunia ini sebenarnya sudah melambat. Dan Amerika juga tahun depan harusnya akan mulai melambat. Oke, Mas Rici, dengan potensi resesi begitu perlambatan ekonomi yang terjadi di sejumlah negara-negara dengan ekonomi terbesar seperti China juga tadi dan juga Eropa begitu ya, apakah langkah yang tepat ketika The Fed berbicara mengenai pemotongan suku bunga? Ya, itu sangat tepat seharusnya. Karena The Fed itu kalau kita ingat di 2021 dia mengatakan inflasi itu transitory. Ya paling sebentar aja kok habis itu turun. Ternyata salah. Ternyata shoot up sampai Juni 2022 itu ke 9%. Jadi The Fed itu perlu restore credibility-nya. Market itu sekarang bertanya, The Fed itu kredibel gak sih? Bisa dipercaya atau enggak? Nah sekarang dengan suku bunga naik dari 0,25 ke 5,5, nggak mungkin nggak ada sesuatu yang terjadi. Karena kita aja orang Indonesia, kalau suku bunga dari 1% ke 5%, something must break gitu kan. Karena ya loan pasti turun karena bunga tiba-tiba tinggi. Betul. Apalagi di Amerika yang biasa 0,25 ke 5,5. Something must break. Nah, The Fed udah melihat, menurut saya, The Fed udah melihat tahun depan itu signs of slowing down udah mulai ada. Dan kalau mereka tetap maintain 5,5, apalagi kemarin naik lagi, ya berarti nanti bisa hard landing. Kalau hard landing, saya pastikan yang disalahkan The Fed juga nanti. Oh, berarti kalau saya simpulkan nih Mas Rici, jangan terlalu berekspektasi tinggi dong dengan keputusan The Fed ini mengenai pemangkasan suku bunga. Tapi kok kalau kita lihat ya aset-aset di global justru malah naik padahal ada kekhawatiran resesi ke depannya. Kemudian juga tadi Mas Rici katakan bahwa yang disampaikan The Fed, Jerome Powell juga bilang tuh nggak mengindikasikan langsung. Dia cuma bilang kemungkinan akan terjadi pemotongan gitu. Kenapa kok market, nah Dow Jones aja kan rally ya sampai ke rekor, IHSG juga rekor tertinggi tahun ini ya, rekor tertinggi bukan sepanjang masa. Ya berarti kan ekspektasinya terlalu euforia atau gimana? Ya ini mungkin ada hubungan dengan akhir tahun ya Mbak. Mungkin ada Santa Claus rally juga. Jadi kalau pembahasan di pasar, Santanya datang lebih cepat nih. Belum Natalan udah datang ngasih kado.
Nah, cuman menurut saya investor harus jangan terbawa emosi dan euforia. Karena challenge di tahun depan itu bukan suku bunga, tetapi fase pertama dari pengetatan atau normalisasi kebijakan moneter, pertama tapering. Jadi setelah cetak uang, uangnya dikurangin pelan-pelan cetaknya, kemudian berhenti. Itu fase pertama, sudah terjadi. Fase kedua naikin suku bunga, sekarang sudah beres juga. Fase ketiga, balance sheet reduction. Jadi tadinya The Fed cetak uang, beli aset begitu banyak di pasar, likuiditas banjir, balance sheet The Fed sebelum COVID 3,9 triliun kira-kira, sekarang masih 7,8, masih 2 kali lipat, PR The Fed masih besar. Dan tahun depan itu problemnya pemerintah Amerika juga harus banyak menerbitkan surat utang. Karena yang saya bilang tadi lagi BU alias butuh uang. Nah, dengan keadaan seperti itu, tahun depan kalau memang balance sheet reduction-nya dilakukan dengan lebih cepat, walaupun suku bunga turun, itu ada dampak kepada supply di US Treasury market. Ditambah pemerintahnya mau nambah supply lebih. Suka nggak suka itu pasti ada dampaknya terhadap dinamika pasar. Saya cuma ingin ingatkan 2 bulan lalu, market ribut tiap hari, selalu bilang Amerika mau bangkrut. Hutangnya besar banget. Di downgrade credit rating, yield naik. Tapi hari ini yield tadi pagi udah 3,85. Jadi market memang sedang menikmati ini. Tapi mungkin kita harus tetap logis, tetap rasional, dan tetap hati-hati di tahun depan. Nggak berarti market itu langsung garis lurus naik warna hijau. Pasti tetap ada volatility. Ada volatilitasnya begitu ya. Tapi mungkin ini rata-rata nggak mau ketinggalan tuh kalau udah kan memang harus kita beli ketika itu masih rumor katanya ya. Jangan sampai kita udah naik tinggi nih tahun depan kita ketinggalan belinya harus dari sekarang. Nah itu yang harus diwaspadai juga dengan tantangan-tantangan tadi begitu ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh bagaimana dengan adanya indikasi kan tahun depan pemilu ya di Indonesia, di Amerika juga ada pemilu pemirsa. Usai jeda tetap bersama kami di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kami masih berbincang bersama dengan Mas Richie Norbert yang merupakan Vice President dari Wealth Management BCA. Oke, tadi kita sudah membahas beberapa sentimen yang menjadi tantangan tapi sentimen yang juga menjadi peluang begitu. Nah, apakah euforia di pasar keuangan global ini kira-kira Mas Richie akan bertahan dan apakah rally masih akan berlanjut meskipun ya memang tidak ada yang bisa tahu secara pasti. Cuman kalau indikasi-indikasinya nih di Desember apakah peluangnya masih akan berlanjut di kuartal pertama 2024? Ya, saya rasa possible, Mbak. Kenapa? Karena kalau dulu berita jelek keluar, marketnya koreksi. Sekarang enggak. Makin market jelek, market makin happy. Kenapa? Karena The Fed akan cut suku bunga. Tadi yang kita bahas balance sheet reduction atau pengetatan balance sheet itu mungkin diperlambat. Kalau memang dua-duanya itu terjadi, ini senario ini adalah hard landing di Amerika. Sekarang orang banyak expect US itu soft landing. Tapi menurut saya belum tentu. Kalau memang betul hard landing, The Fed akan cut suku bunga tadi ekspektasi 3 kali, market expect 6. Mungkin bisa 4 atau 5 kali. Dan kalau itu terjadi dan balance sheet reduction itu di pause atau di stop, marketnya malah rally lagi. Walaupun nanti kita lihat GDP padahal turun. Data-data pada turun. Laporan keuangan, earnings di US mungkin turun. Tetapi yang terjadi, market akan malah naik, breaking all time high. Penjelasan dari ini semua hanya satu, yaitu likuiditas. Selama likuiditas itu masih banyak sekali pasar, fundamental itu pasti distorted. Valuation kalau kita bilang Magnificent Seven di US itu udah mahal. Kalau kita lihat P ratio belum lebih tinggi dari tahun 2000 pas .com bubble. Tapi ada satu metrik yang kita harus perhatikan namanya PEG. PE dibagi dengan growth. Jadi dengan PE yang mahal ini dijustify oleh growth potensial nggak nih ke depannya? Dan itu sebenarnya kalau kita lihat metriknya, itu sudah sama dengan tahun 2000 .com bubble. Apakah kita akan mengalami crash .com bubble seperti di tahun 2000? Saya rasa tidak. Tetapi kita harus akui valuasi sekarang itu very demanding untuk US stocks. Perusahaan seperti Apple dan teman-teman memang adalah cash generator gitu ya. Jadi tiap tahun mengenerate free cash flow yang sangat besar. Tetapi nggak berarti harganya boleh naik sampai ke berapa saja. Karena kan balik lagi pas kita lihat barangnya bagus. Pertanyaannya harganya di berapa? Mahal banget apa enggak? Kalau mahal banget, justifikasinya apa? Karena Apple sendiri memberikan guidance di tahun depan itu will be challenging. Jadi mereka sendiri a bit konservatif. Tapi marketnya itu yang kayak mungkin nggak punya pilihan, nggak tahu mau masuk sektor apa, likuiditas masih banyak. Story recession, The Fed akan mulai cut, ya jadi rally. Jadi di tahun depan ini kita harus perhatikan, kita harus belah. Pasarnya didrive oleh apa?
oleh sentimen, oleh likuiditas, tapi kita harus cek juga fundamental and valuation-nya juga. Oke, tapi yang terjadi di market Amerika juga ada juga ya di Indonesia yang seperti itu saat ini gitu. Ya, ya. Jadi investor khususnya retail mungkin, Mas Ricci tuh sebenarnya harus ngapain sih? Ya, kalau untuk retail investor mungkin ya kita harus balik lagi tadi investasi itu yang bikin susah masalah emosinya. Pas market lagi naik, kita akan selalu berasa, wah saya ketinggalan. Oke. 9.9 out of 10 orang akan berasa 99% saya ketinggalan. Pas market lagi turun dia berasa, wah saya harusnya keluar. Sekarang Selalu saya lagi rugi. ikut-ikutan berarti dong? Ya, pasti. Kalau saya analogikan investasi itu kalau buat saya seperti surfing. Surfing di pantai, di laut. Ada begitu banyak ombak yang datang. Dari jauh kelihatannya ombak bagus. Pas udah dekat, ternyata ombak kecil. Begitu pula kebalikannya, ombaknya dari jauh kok kayaknya kecil. Pas sampai harusnya kita ikut ombak itu. Poin saya adalah dalam investasi nggak mungkin kita bisa ride all the best wave, itu nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa beli selalu jual selalu di paling tinggi, kemudian beli di selalu paling rendah. Nggak akan pernah bisa. Nggak mungkin selalu cuan maksudnya. Betul. Ya kita kalau yang kita lakukan itu dengan analogi surfing tadi, kita akan selalu nunggu di tengah laut itu. Karena kita selalu nunggu the best wave, tapi yang mana wave-nya? Kita nggak pernah tahu sampai dia benar-benar udah. Jadi poin saya adalah mungkin kita harus lihat lagi, saham kita ini belakangan naiknya karena apa? Terus return-nya udah besar belum? Orang dulu expect return 50%. Pas sudah 100%, bukannya take profit, biasanya malah ditambahin lagi. Padahal udah naik 100%. Nah, psikologi investor ini menurut saya kita harus kelola dengan baik. Jadi jangan terlalu rakus, tapi kalau lari rugi nggak usah terlalu desperate juga. Oke. Selama kita beli barang yang benar, bagus, kita tahu fundamentalnya, ya yang ada kita nambah. Tapi mungkin kita harus agak bisa dibilang manage emosi kita supaya nggak terfokus pada short term movement. Hari ini saya maunya untung 10%, besok pas rugi feelingnya nggak enak. Nah, kalau tiap hari kayak gitu, lama-lama kita bisa terganggu juga nih mood kita dan ya hidup kita overall. Jadinya malah bukan investasi jatuhnya ya. Mungkin kalau mau mengikuti wave-wave yang ada ini diberikan semacam keranjang yang berbeda begitu ya. Kalau memang mungkin ingin spekulatif, yang memang untuk investasi medium to long yang fundamentalnya memang oke. Tapi dari Anda melihat Mas Ricci kondisi yang terjadi di bursa global Amerika yang rekor, Indonesia juga ada beberapa saham tuh yang naiknya sangat signifikan meskipun juga mungkin dari segi fundamentalnya kita tidak melihat ada reason yang terlalu bisa membawa saham itu melesat segitu tingginya gitu ya. Masih sehat nggak sih pasar saham kita saat ini? Sebenarnya ditanya sehat atau enggak mungkin relatif tergantung investornya siapa. Oke. Kalau Anda adalah investor yang cuman mau beli saham blue chip, pergerakannya lagi agak bisa dikatakan boring 3 bulan, fundamental really good, tapi emang asingnya lagi risk off, lagi pegang cash. Karena US Treasury bill ngasih 5%, Mbak. Bayangin fund manager di US tidur aja dapat 5%. Itu amazing gitu. Jadi ya mereka ngapain ke emerging market cari return yang buat mereka ada resiko. Gitu. Nah, tapi balik lagi kita investor yang mana? Nah, seperti yang tadi Mbak katakan, kita harus bagi potnya. Ya pastinya uang besar kita kalau bisa yang paling aman. Tapi boleh-boleh aja dong kalau porsi sekian kita emang mau ride the wave ya, tergantung story yang ada di market seperti apa, memang saham hype seperti apa, saya rasa itu sah-sah saja. Cuman mungkin jangan sampai semua harta kita masukkan ke situ, itu udah mengarah menurut saya terlalu spekulatif. Oke, balik lagi gitu ya ke quotes klasik dari pasar saham, don't put your eggs in one basket gitu ya. Oke, lantas bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi dan arah kebijakan suku bunga kan pekan ini kan juga ada keputusan dari Bank Indonesia gitu ya. Nanti akan kita bahas pemirsa di segmen selanjutnya, ikutin kami terus hanya di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kita masih mengupas kondisi market dan investasi menjelang tahun 2024 bersama dengan Mas Ricci. Ini merupakan Vice President Wealth Management dari BCA. Dan berbicara mengenai investasi dan market di tahun 2024 tentu tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi, inflasi dan arah kebijakan suku bunga. Seperti apa kira-kira di 2024 dari Indonesia, Bank Indonesia? Ya, kalau Indonesia sebenarnya kita doing well, bisa dibilang, karena kita bisa stabil di 5%, padahal dunia banyak yang udah resesi di Eropa.
Nah, pemerintah kebetulan punya banyak saldo anggaran lebih dan juga tahun depan issuance di SBN juga akan naik. Nah, ini sangat penting karena waktu dunia sedang melambat, pemerintah tuh harus punya fiscal power, fiscal stimulus untuk menjaga supaya kalau turun pun misalnya dari 5% nggak ke 3%, nggak ke 4% kecil, tapi mungkin 4,5, harapannya seperti itu. Tapi memang secara overall kita lihat perlambatan sudah ada, Mbak. Jadi NPL daripada beberapa bank yang memang ada exposure di sektor mikro itu mulai naik. Bahkan di SME mulai naik. Beberapa sektor itu mulai NPL ada walaupun sangat wajar dan bukan yang spike up ya. Tapi ini menandakan perlambatan ada, tetapi the positive thing adalah pemerintah punya amunisi untuk bisa meng-cushion the slowdown. Bisa apa ya, supaya kalau berlambat itu nggak terlalu signifikan. Oke, karena yang diharapkan itu agak-agak tetap cenderung stabil begitu ya, jangan terlalu mengagetkan. Betul. Oke, kemudian bagaimana dengan perkiraan pergerakan dolar dan nilai tukar rupiah di tahun depan, mengingatkan saat ini udah cenderung agak menguat 15.4 kalau nggak salah ya, Yes. 15.4, 15.5. Nah, kalau menurut saya ini akan sangat tergantung dengan apa yang terjadi di Amerika. Kalau Amerika tahun depan itu hard landing, jadi resesinya tuh betul-betul berat. Jadi The Fed tadi maunya 3 kali, ternyata 5 kali atau bahkan 6 kali. Rupiahnya pasti harusnya biasanya rally. Oke. Jadi rupiah akan menguat tuh. Kemudian FR ya, obligasi pemerintah Indonesia rupiah, bahkan Indon, bahkan IHSG, itu ada potensi untuk rally. Tapi kalau tahun depan Amerika hanya soft landing dan likuiditas masih begitu banyak, saya rasa masih ada room untuk US market itu masih bisa naik. Ciri-cirinya akan kita lihat dari apa? Bahwa akan soft atau hard landing? Sebenarnya paling mudah nanti di berita, Mbak. Misalnya, atau kalau kita lihat beberapa indikator. Selain the Fed.plot yang cuma diupdate per 3 bulan, ada beberapa indikator, market tuh makin expect suku bunga makin dikatnya berapa kali. Oke. Kalau sekarang 6 kali, tahun depan 7 kali, 8 kali, 9 kali, itu menandakan itu slowdown-nya mungkin akan lebih hard landing daripada cuma soft landing. Oke, berarti melihat juga ya dari konsensus gitu ya, kira-kira berapa persen kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga, karena kan mereka pasti akan selalu memfollow gerak-gerik dan juga indikator-indikator yang terjadi di Amerika. Baik, kalau begitu pergerakan kelas aset di 2024 lebih baik investasi di mana? Baik, karena kita balik ke teori aset kelas yang paling dasar. Kalau ekonomi lagi nggak bagus, harusnya obligasi yang akan outperform. Karena dia bagi kuponnya fix, dan ya kalau kita lihat claim of cash flow ya pemegang obligasi yang dibayar dulu, baru habis itu bayar pajak, baru terakhir dividen dikasih oleh ke shareholder. Nah, dengan keadaan yang memang global slowdown, Indonesia mulai slowdown, harusnya tahun depan itu obligasi akan lebih menarik. Oke. Dan sudah 3 tahun US Treasury itu total return-nya negatif. Itu nggak pernah terjadi selama 100 tahun terakhir. Jadi ada kemungkinan memang di tahun depan ini akan outperform US dollar bonds, kemudian nanti rupiah bonds yang pemerintah, kemudian harapannya mungkin di second half IHSG bisa follow. Oke, berarti tetap obligasi dulu gitu ya. Tapi kan katanya banyak yang akan jatuh tempo juga ya. Betul, akan ada banyak issuance, itu kenapa? Nah, tapi untungnya itu pemerintah punya sal yang cukup banyak, government spending juga tidak agresif, sehingga defisit itu masih akan sangat terjaga. Oke, nah berikutnya, apakah BCA punya solusi investasi tersebut di masa 2024? Kan itu yang penting begitu ya, udahlah 2023 kita tinggalkan, 2024-nya nih nggak boleh lagi melewatkan momentum positif. Ya, jadi memang kami ada satu super app disebut dengan MyBCA, silakan pemirsa bisa langsung download bagi yang belum. Di situ bisa beli kurs, bisa transfer, bisa lakukan transaksi apa aja. Termasuk investasi. Jadi Welma yang tadi aplikasi terpisah yang warna hijau, sekarang sudah ada di dalam MyBCA. Nah, spesialnya apa sih MyBCA, Welma dalam MyBCA ini? Itu bisa beli reksadana hanya dengan 10.000. Oke. 10.000 aja mungkin kadang-kadang kita mau jajan udah nggak cukup, Mbak. Jadinya itu investasi sekarang lebih sangat-sangat gampang begitu ya, semudah benar-benar dalam genggaman dengan angka 10.000 udah kayak mau jajan ciki. Ya, betul. Nah, jadi harusnya udah nggak ada alasan untuk kita bilang, oh investasi untuk orang kaya. Saya rasa itu udah nggak betul. Semua orang bisa investasi sekarang. Oke. Nah, itu untuk reksadana bisa 10.000. Untuk obligasi FR, obligasi pemerintah Indonesia, dijamin oleh pemerintah Indonesia, itu bisa dimulai dengan 1 juta. Oke. Kalau dulunya 100 juta. Jadi banyak orang nunggunya ORI, Sukuk, ST, SBR. Nah, sekarang pemirsa investor bisa beli FR hanya dengan uang 1 juta Kok rupiah. bisa? Ya, karena itu adalah effort dari BCA untuk membuat tiket salesnya lebih kecil. Karena memang sebenarnya
pada umumnya itu 100 juta. Oke, demi pemirsa, kemudian juga calon investor dimanapun berada itu effort dari BCA. BCA ini selalu memberikan effort yang terbaik gitu ya. Oke, berarti kan banyak dulu yang berpikir, aduh bingung ya kalau mau beli obligasi itu apalagi kalau surat utang negara begitu ya atau yang diluncurkan oleh pemerintah tuh di mana sih? Nah, semudah dengan ke aplikasi MyBCA, di situ bisa beli reksadana, bisa beli obligasi IPO atau primer yang ori sukuk, bisa juga yang sekunder. Ada FR, ada Indon juga yang US dollar. Nah, yang FR itu hanya dengan 1 juta rupiah sudah bisa investasi. wow, apalagi nih kira-kira Mas Ricci keunggulan lainnya? Ya, nah kita juga di aplikasi MyBCA itu di Welma ada fitur Wealth Insights. Nah, di situ kami siapkan ada BCA House View, kemudian ada Weekly Market Overview. Jadi seperti apa yang kita bahas hari ini, Mbak, itu kami bahas secara reguler per minggu bahkan per bulan. Oke. Ya, dan bahkan ada juga nanti ke depannya akan ada berita yang lebih frekuen lagi. Berarti sobat investor, nasabah atau calon investor atau yang sudah menjadi investor tuh tidak kehilangan guidance, itu tidak kehilangan arah bahwa cuma beli-beli tapi nggak tahu market kira-kira seperti apa, itu tuh sudah juga disediakan di situ ya? Betul sekali. Itu adalah komitmen kami, bukan cuma menyediakan platform, tetapi pastinya kami punya tanggung jawab untuk mengupdate. Sekarang marketnya seperti apa, ekonominya seperti apa, ekonomi akan selalu berubah, pasar akan selalu berubah. Of course strategi investasi kita juga harus di-adjust. Kita nggak bisa ya kecuali kita 5 to 10 year horizon is okay. Tapi kan ada investor yang pengen tahu perkembangannya seperti apa. Itu komitmen. Ekonomi berubah, ya strategi investasi kita juga harus di-adjust dan terbantu agar bisa lebih mudah juga begitu ya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Salah satunya tadi namanya? MyBCA. MyBCA dari BCA ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ricci untuk sharing informasinya kali ini. Semoga bisa menambah referensi untuk para investor dimanapun berada begitu ya pemirsa. Dan sukses selalu tentunya untuk BCA. Dan juga saya mau coba nanti nih MyBCA semenarik apa. Thank you Mas Ricci. Terima kasih Mbak, terima kasih. Dan pemirsa sebelum kami update terlebih dahulu posisi dari indeks harga saham gabungan saat ini pemirsa, di mana IHSG pukul 9:13 waktu Indonesia Barat terpantau masih turun tipis 0,06% pada posisi 7.218 turun 1,5 poin dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di 15.535 melemah 0,09% terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara pemirsa, deretan saham yang menjadi gainers based on value seperti selengkapnya dapat Anda saksikan di layar televisi Anda adalah saham TPIA, lagi-lagi saham dari grup Barito memimpin dengan kenaikan 13%. Kemudian 2% pemirsa ya, SMDR yang naik 13%, MEDS, TMAS, GTBO, MIDI, Soci, BANK, Bull menjadi top gainers. Losers, Astra International turun 1,78%, ada APIK, BRPT justru juga turun, KF, Kayu, IRA, INET, NCKL. Beberapa saham di sektor kesehatan juga kembali mengalami pelemahan setelah menguat signifikan dalam perdagangan kemarin. Dan kita lihat agenda emiten pemirsa hari ini adalah sebagai berikut. Ini adalah agenda emiten